biar ngomongnya lancar nih. Extra hot. Lancar nggak? Nah kan lebih jelas kan? Mohon maaf nih, gigi saya udah habis. Pisangnya dihabisin, jangan giginya ditelan. Mas Gundul, sekarang tunjuk ke mana pohon sing kudu tak penek. Yakin. Yakin banget bidang tuh. Manjat. Langsung tak panjat, langsung. Ya. Di. Si. Iki lho. Iki wit aren, kae lho buah kolang-kaling. Nah, coba panjat toh, tak tunggu sini. Mas Gundul, Apa toh? nyari buah aren yang jangan deket jurang ada nggak? Iki buah banyak gitu loh. Ini saat dipanen. I know, buahnya banyak, cuman jurangnya curam. Aku menek, Ya elah, jurang sak kilan ini lho. kilanmu gede, wih. Namanya jurang ya curam njoro. Alah wong kutha, wong kono. Sini tak panjatin sini. Pakai. Itu maksudnya. Oh iya. Oh. Ah, terus. Hadap sini, Mas. Guyu. Nah. Hati-hati, Mas. Oh, Mas buka. Iyalah, ternyata Erik ora iso manjat toh. Ya wis lah, biar aku aja yang manjat, biar aman. Aren dikenal sebagai tanaman serbaguna yo. Tanaman aren biasanya tumbuh di lereng-lereng atau tebing sungai. Tingginya hampir mencapai 20-an meter, Lur. Jadi aku harus ekstra hati-hati saat manjat pohonnya. Mas, senyum saya, Mas. Action. Saya. Sana kerja. Nah. Kan sing kerja kowe, aku ora. Aku mati. Ono-ono wae tingkah Erik selalu bikin rame suasana. Oke, Mas, Gundul udah dekat. Awas, ratapan tutup. Nah, untung ada saya. Kalau sendirian nggak bisa sampean, Mas. Sini. Terus sini. Kalau situ aku juga curang. Sini ya. Ayam. Kelihatannya gampang toh panen buah aren. Padahal aslinya susah iki, Lur. Aku harus mempertahankan keseimbangan di atas pohon. Lepas iketan nih. Oke, tarik. Dilepas. Oh, bilang dong. Terus. Ayam. Kolang-kaling kudu ayam itu. Ya maksudnya latah. Kudu latah. Udah cukup, Mas Gundul. Mas, hati-hati, Mas. Aku sing ngeri. Wah, tambah rusuh iki, Lur. Sekarang diikat dulu buah arennya yo, supaya mudah dibawa. Mas Gundul, nggak usah repot-repot. Udah. Sampean kan tadi udah manjat, udah nebang, udah naik. Sekarang giliran saya orang kota yang buat ngangkat ini. Iya, sabar ya. Nih, tak pasangin dulu pikulannya. Silakan pasang. Tak pasangin dulu Iya. pikulannya. So, tinggal disikul. Saya udah terbiasa Udah, mengangkat diangkat. beban kehidupan. Iya. Ayo diangkat. Iya, sabar. Ini juga diangkat. Emang ini jilat. Dul. Udah ya diangkat. Iya, ini juga diangkatin. Wong kuto. Semangke aneh.
Katanya udah angkat, ayo jangan diangkat. Bukannya aku nggak kuat, Mas. Tapi fakta membuktikan aku nggak kuat giliran. Alah, jari katanya aku udah manjat, aku udah ngetok-ngetok. Tak angkat, ya diangkat. Aku cuma basa-basi, Mas. Alah lah. Ya, Mas ya. Nek wong kutho ini lah. Basa biasa. Repoti. Ya diangkat ini saya lho. Percuma iki ngajak Erik, tetap aku yang kerja. Amazing. Arti gawe apa? Kudu fair-fairan. Nek kalah yo kalah. Siap, ini aku pasti yakin menang. Kalau Erik mau membuat es buah enggal sedo. Iki jane rame-rame nek apa iki? Iki lho, ada orang kota main ke desa kita. Iki lurahku. Ki Pak Lurah. Oh. Ya wes anu. Ayo, sip, bangi Pak turun. Siap. Piye to iki Pak Hansip? Lurah dibangi. Mas, gampang sih. Glempang ke wae. Ayo Pak Hansip. Ayo to iki. Yo, siji. Loro. Turang. Lah kamu terlalu lambat toh. Lalu. Kali ini aku mau buat sayur lodeh kolang-kaling durian. Bahan yang dipakai kolang-kaling, durian, kacang panjang, bawang merah, ketumbar, kemiri, cabai hijau, tempe, labu siam, bawang putih, garam dan lengkuas. Kalau timnya Erik mau membuat es buah enggal sedo, mereka memakai kolang-kaling, semangka, gula merah, daun pandan, cendol warna-warni, alpukat, kelapa parut, anggur dan cincau. Lah kayak enggak lodeh rek, Sep. Kok tambah duren? Ndak rasane iki lho. Jan aneh-aneh iki. Ora apa-apa, Sep. Sing penting enak, ya ora? Ayo coba disuruh pesik dah. Alah ning kene ae delok. Aku sudah selesai nyiapin bahannya. Sekarang tinggal dimasak. Cara membuat es kolang-kaling ala Erik dan timnya juga sederhana kok. Tinggal campur-campur semua bahan. Kita kasih finishing namanya. Ojo lali, parutkan gula merah. Kemudian tuang ke atas alpukatnya. Wah, tim Erik sudah selesai duluan. Menang. Timku juga cepet kok masak lodeh kolang-kalingnya. Tumis dulu bumbu halusnya. Setelah semua bahan tercampur, tinggal dicicip-icip. Tambahkan garam biar semakin sedap rasanya. Tunggu sampai kuahnya mendidih yo. Pastikan juga kolang-kaling nyampur. Terakhir, masukkan potongan tomat biar sayur lodehnya makin seger. Apalagi sayur lodeh kolang-kaling durian buatan aku. Kelihatan sedep toh? Lengkap banget olahannya. Mulai dari makan berat sampai pencuci mulut. Wah, deg-degan aku. Sekarang saatnya makan, Lur. Aromanya mau ambune iki, Mas. Ya, ini lodeh kolang-kaling durian. Gandot. Masuk. Es buah enggal sedoku bagus itu.
Tenang, bahaya namu. Berapa poin Pak Lurah? Berapa poin? Iki nek es buah enggal sito, iki 1 teko 10, tak kei biji men 3. Kok malah nih? Oh, tenan iki. Iki nek lodeh duren gaweane Cak Ndol iki. Iki tetep 1 kali 10, tak kei biji 15. Lho ki muncul lho. Yeay, akhirnya setelah perjuangan panjang, timku jadi pemenangnya, Lur. Prinsipnya. Nek 1 tekan 10. Iki raket enak iki. Ada nih. Mohon maaf nih, ini saya udah habis. Omong maaf. Makan itu, pisangnya dihabisin, jangan giginya ditelan. Lur, hari ini aku lagi ada di Pasar Majestic, Jakarta Selatan. Belum apa-apa, makhluk dalam perutku wis dangdutan. Lapar aku, Lur. Tak melipir, beli kebab dulu yo. Ngemap. Ngemap yang ini, yang itu. Ngemap. Bang Davi, lagi ngapain di sini? Ini mau makan ngemap, tapi abangnya nggak paham. Hah? Apa lembab? Ngemap. Ini siang-siang, nggak lembab ini. Udaranya kering gini loh. Nggak paham. Ngemap, bukan ngemap. Ngemap. Waduh, angel iki, Lur. Maaf, beribu maaf yo, Dav. Aku gak ngerti. Mana menang? Aduh, dah, tunjuk. Yang mana? Ini. Sapi keju. Mie ngenyu. Aduh. Mau berapa? 1, 2? Anu. 1. Bang. Sapi keju 1 ya Bang ya. Saya kebab kambing. Kambing keju 1. Wes, daripada aku pusing, kita lihat aja, Lur. Apa yang bikin kebab iki jadi punya banyak pembeli. Yang bikin spesial, kebab di sini punya 3 jenis daging yang bisa dipilih. Ada daging sapi, ayam, dan daging kambing. Dagingnya dipanggang menggunakan speed atau alat pemutar vertikal. Ciri khasnya kebab, dagingnya dipotong pakai samurai atau pedang kecil. Tujuannya supaya dagingnya bisa dipotong setipis mungkin, Lur. Lanjut, potongan daging disusun cantik di atas kulit kebab. Isinya tergantung pembeli, Lur. Rata-rata ditambahin sama sayuran, keju, dan saus. Tapi kalau mau yang full daging dan sausnya aja juga bisa. Terakhir, tinggal digulung dan dipanggang sampai warnanya kuning keemasan. Ini yang mana nih? Ini kambing. Dah, aku yang bayar aja daripada susah. Berapa, Bang? Hah? 58. Nih, kalau mau lebih pedas, nih, extra hot. Extra hot. Biar ngomongnya lancar, nih, extra hot. Oh, ini biar ngomongnya nanya. Iya, burung beo. Yuk, dicoba dulu, Dav. Lancar. Lancar nggak? Nah kan lebih jelas kan? Lebih jelas. Oh, lah ini harus banyak-banyak makan cabai berarti. Banyak makan cabai. Lagi no. Lagi. Wah, mantap. Nah, kan? Enak. Wes, ayo, dan dimakan, Dav. Wah, nikmatnya tiada tara yo. Rasa kebabnya gurih dan kaya rempah. Ditambah aroma daging panggangnya bener-bener jos gandos, Lur. Habis ini Bang Davi mau kemana lagi? Tak temenin aja yo, biar gak nyasar. Dah, ini aja.
Tak temenin aja deh daripada nanti bingung-bingung. Ayo. Ya udah, ayo. Nah bang, ini nih pisang goreng tak maksud. Oh, Bentuknya bagus kan? kayak kipas. Oh, Kayak kipas Dewi One In. bentuknya aja udah bagus, rasanya. Ciani. Dijamin, garansi enak. Iya ibu ya. Nih, Oh, ini. kipas-kipas. nih dari pisang. Kayak duit. Iya Kipas, dong. kipas. Mau coba dulu makan. Oh boleh dicobain? Wah, cobain dulu aja. Cobain dulu. Oh, Nah, kalau enak udah. sepisang berdua ya. Kita nyobain. Nggak mantus banget. Kan nyobain. Tuh, jangan berdua. Nanti rugi. Enggak, insya Allah enggak berkah. Baik kan? Panas kok. Enak, panas. Lah yo, harusnya ditunggu dingin dulu gitu loh. Mbok iya sing sabar, Dav. Cuman, mohon maaf nih. Gigi saya udah habis. Omong maaf. Makan itu pisangnya dihabisin, jangan giginya ditelen. Lur, ternyata lembut banget yo. Cemilannya ini dibuat dari pisang kepok kuning. Saat matang sempurna, pisangnya terasa legit, gak asam dan aromanya wangi bener. Bikin pisang kipas ini emang sedikit sulit lur. Pisangnya dibelah tipis tapi gak boleh sampai putus. Terakhir, tinggal dimasukkan ke dalam adonan tepung, lalu digoreng kering, lur. Kalap nih, lur. Aku beli agak banyakan, yo. Terima kasih. Atur nuhun ya, Bu ya. Terima kasih. Lur, mumpung masih anget, sikat dikit, yo. Keburu dingin. Pisangnya pisang kipas, tehnya teh tarik. Pisang kipas, minumnya air putih, sehat. Rasa manisnya pisang kepok alami tanpa tambahan gula, berpadu sempurna dengan renyahnya adonan tepung. Masih lapar gak? Dikit, Oh dikit ya sudah kalau cuma dikit. banyak. Apa? Mau nawarin apa? Enggak duit enggak? Duit ada. Ada. Ya udah kalau duit ada gantian nanti bayarnya. Udah lau. Nanti ya nanti. Bener-bener anak muda satu ini ruang di lambungnya masih banyak yang kosong, lur. Lanjut, lur. Iki yang jadi salah satu andalanku dan Davi kalau lagi di Majestic. Bang. Sate Noah. Berapa? Noah. Beneran? Nah, Yang bayaran? iya ini. Noah, Noah mau sih. Nggak ada porsi, 2 porsi maksudnya. Dua porsi. Oh 2 porsi. Ah. Emang pukul dulu. Ini sate, bukan sembarang sate, lur. Ini sate Madura, salah satu kuliner legendaris di kawasan Majestic. Kabarnya sudah ada dari tahun 1974. Yang bikin spesial lagi, satenya dibakar di atas bak motor roda 3. Tuh lihat, potongan dagingnya tebal banget, lur. Gak heran yo, dalam sehari bisa menghabiskan lebih dari 6.000 tusuk sate. Beuh, pakai banget. Setiap porsi dihidangkan komplit dengan tambahan lontong dan bumbu kacang yang kental. Pakai sedikit bawang goreng, ben semakin gurih yo. Wah, pantes saja sate Madura banyak peminatnya. Piye zaman mulur. Konon kabarnya resep sate Madura sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Berasal dari penguasa Sumeneb bernama Arya Panoleh. Saat itu beliau berkunjung ke rumah kakaknya yang ada di Ponorogo, Jawa Timur. Di sana ia disajikan makanan berbahan dasar daging yang ditusuk dengan lidi.
Kakaknya juga bercerita bahwa sate tersebut merupakan makanan para pendekar di Ponorogo. Nah, dari pengalaman itu, akhirnya Arya Panoleh memodifikasi sate sesuai selera masyarakat Madura. Hingga akhirnya lahirlah sate Madura yang kemudian terkenal ke seluruh Nusantara. Kalau lihat yang begini, lemah aku lur. Gak bisa dianggurin lama-lama iki. Muela. Mantap. Mantap. Setuju Dav, ini sate terbaik dari yang terbaik. Jos gandos kotos-kotos. Ngomong-ngomong Dav, ini jadi kamu yang bayar toh? Ya, Ayo. Aku bayar dulu. bayar. Mas, bayar mas, berapa? Asik, makasih Dav. Jangan kapok, lain kali traktir aku lagi ya. Ayo. Siang-siang begini, enaknya nyantai dulu ya lur. Sambil ngurusi si Jalu yang sudah sehat. Seger kan? Waduh, suara siapa itu? Kamu lo yang ngomong. Masa iya si Jalu? Si Jalu bisa ngomong. Jadi makin sayang mah. Jangan-jangan dia burung ajaib. Wah, bisa jadi koleksi langka iki kalau sampai bisa ngomong. Ingin makan kalau sayang makasih dong. Makan? Kan jatahnya makan nanti agak siangan. Apa aku cuma halusinasi ya dengar si Jalu ngomong? Bapak cariin makan dulu ya. Jangan lupa cacingnya yang gede-gede dul. Ngelunjak lagi. Ya sudah patnya lah. Mau nggak mau cari cacing? Kamu bye-bye ya, Jalu ya. Di kandang ya. Bapak cari cacing dulu. Terus lah, pikir Kerry. Sekarang aku mau nyari cacing dulu. Kalau cuma cacing, deket-deket sawah seperti ini, biasanya banyak. Tuh kan, tinggal gali-gali dikit, langsung dapet cacingnya. Lumayan Niki, pada gede-gede dari biasanya. Pasti si Jalu bakalan seneng dan makan puas hari ini. Meski bentuknya bikin geli, tapi cacing tanah punya banyak khasiat. Bakteri salmonella di tubuh cacing bisa menyembuhkan penyakit tipes. Selain itu, sifat antibakteri dalam cacing bisa menyembuhkan diare dan peradangan. Belum lagi peran cacing untuk lingkungan, bisa membuat tanah lebih subur dan bernutrisi. Wah, wis cukup iki. Ayo pulang.
Oh, nggak apa-apa teh. Bu Teteh sih bikin saya jatuh. Lagi ngapain? Ini teh, dari nyari cacing. Iya, aku juga lagi nyari cacing ini. Teteh nyari cacing. Iya. Mau buat apaan teh? Buat masak. Mau buat masak? Mm. Ini dong pakai punya ku aja teh. Mau. Mau pakai punya ku? Boleh. Hah? Ayo. Iya. Mau Yuk. masak apaan teh? Masak itu, takoyaki tuh loh. Takoyaki. Iya. Cacing buat takoyaki. Walah, apes tenan iki lur. Niat hati mau nyamperin neng Berlin, malah kepleset. Mau masak apa tadi teh? Masak itu, takoyaki. Takoyaki. Di sini aku minta tolong ya. Tolong apa teh? Disangrain sama direbus itu loh. Oh, direbus sama disangrai? Iya. Oh, iya. Yaudah nanti aku bersihin ya. Iya, boleh. Teteh siapin bumbu yang lain dah. Yaudah. Sebelum diolah, cacing tanah harus disangrai dulu. Tujuannya untuk mematikan sisa bakteri dan kotoran. Selain itu juga untuk mengeluarkan sisa cairan yang ada di dalam tubuh cacing. Setelah disangrai, aroma cacing juga lebih enak dan teksturnya juga lebih kenyal. Ternyata Teh Berlin mau bikin inovasi makanan Jepang dengan kearifan lokal. Namanya takoyaki. Bahan takoyaki cukup pakai tepung terigu, telur, dan air saja. Untuk tumisan isian takoyaki antara lain wortel, daun bawang, bawang merah, bawang putih, cabai, dan bumbu penyedap. Bikin adonan takoyakinya dulu yuk. Campurkan semuanya dan aduk sampai rata. Tambahkan air biar adonan menjadi encer dan lebih mudah masuk ke cetakan. Wortel dan teman-temannya dipotong-potong dulu ya lur. Manfaat wortel udah nggak diragukan lagi ya lur. Vitaminnya jelas wakeh. Teh, ini teh cacingnya teh. Udah disangrai teh, udah matang. Makasih ya dulu ya. Oh ya teh. Iya. Cacing sangrainya dihaluskan dulu, kemudian saring supaya hasilnya benar-benar halus. Tumis semua bumbu halusnya, kemudian masukkan bahan lainnya. Tumis dan aduk sampai warnanya berubah kecoklatan. Akhirnya sampai juga di bagian paling seru iki lur. Oh iyo, jangan kaget yo. Adonannya tadi tak kasih pewarna makanan biar makin meriah. Panaskan cetakan dan olesi minyak goreng secukupnya.
Tuangkan adonan dan tunggu sebentar sampai agak padat. Lalu balik adonan supaya matangnya merata. Wah, aromanya enak banget iki. Aku jadi gak sabar pengen nyicipi. Kalau sudah matang semua, langsung diangkat ya lur. Jangan sampai gosong. Wih, takoyaki panas-panas, enak banget. Sama sekali nggak ada rasa amis dari cacing. Rasanya juga gurih, pas banget dipadukan dengan tumisan sayurannya. Jos gandos pokoknya. Beli brem, Bu. Alamak, gua baru juga makan. Sore lur, seberat-beratnya ujian hidup kita, ojo mengeluh, ojo lali bersyukur ya lur. Siapa yang udah pernah coba bermajalengka? Mang, Bukan Mau brem, jualan apaan Mang? brem, Brem? mau brem. Wih, laris nih Pak ya? Nah, penting tadi belum laku aku. Belum laku Pak. Iya, Wih, pucat-pucat. cicip ya Pak ya? Ya boleh, boleh. Enak nih. Sayang banget ya lur. Padahal setelah ku cicipi, brem khas Majalengka iki rasanya enak banget lur. Harganya berapa? 1.003. Bentar ya Pak ya. Wis lah, aku aja sing jadi pembeli pertama dagangan si Abah hari ini. 1.003 ya Pak ya. 10, 20, 30, 40, ini 50.000 Pak. Iya. banyak amat tuh. Tenang aja, si Neng mah nggak usah takut kehabisan duit. Mumpung lagi ada rezeki, aku sih emang udah niat buat ngeborong. Semoga bisa jadi penglaris buat memancing pembeli-pembeli berikutnya. Ya, terima kasih ya. Udah, laris ya Pak ya? Udah ya? Mumpung punya brem khas Majalengka, aku mau berinovasi dengan menyulapnya jadi kue modern dengan bahan-bahan sederhana. Ada terigu, gula, mentega, susu, krimer, telur, dan kulit pastry. Wis lah, pokoknya bagian adon mengadon kue aku serahkan sama Neng Novi aja lur. Kocok telur ayam bersama dengan mentega. Jangan lupa gula pasirnya juga yo. Kalau tugasku bagian ulek mengulek bremnya aja lur. Oh iya lur, brem khas Majalengka memang berbeda dengan brem khas dari Jawa Tengah. Yang paling terlihat jelas dari bentuknya, berupa kepingan tipis dengan tekstur lembut dan legit bingit. Ini udah halus nih. Oh, ya. Bentar ya. Ya. Nanti ini masukin ke situ, dikocok lagi. Jangan lupa susu sama tepungnya juga nanti dimasukin. Ya. Saya mau buat selainya dulu ya. Ya. Lur, brem yang udah aku ulek halus menjadi dasar campuran untuk adonan Napoleon cake. Jangan lupa tepung terigu, susu, dan aneka bahan pelengkap lainnya juga tetap ikut masuk adonan. Aduk hingga merata dan teksturnya agak kental. Tambah yang merah-merah biar semakin cantik merona. Sip lur,
Kalau sudah, tinggal tuang ke loyang dan ratakan permukaannya. Lur, sembari Neng Novi sibuk dengan adonannya, aku juga gak mau kalah. Lebihan bermajalengka yang aku beri tadi mau aku olah jadi selai. Pertama, rebus air hingga mulai agak panas. Selanjutnya, masukkan kepingan bermajalengka ke dalamnya. Ciri khas brem yang lumer di mulut membuatnya mudah larut saat direbus. Supaya lebih nampak warnanya, aku kasih sedikit pewarna makanan, Lur. Aku beri tepung maizena secukupnya supaya gak encer-encer banget. Wih, udah jadi, Duh. Udah? Udah, biar saya yang terusin. Oh, ya. Monggo dilanjut. Lanjut yo, Neng. Tugasku sudah beres. Sekarang giliran Neng Novi sing lanjutkan perjuanganku. Gampang kok, tinggal panggang adonan ke dalam oven aja. Sekitar setengah dipanggang, biarkan Napoleon cake agak mendingin. Kalau sudah, olesi dengan selai bermajalengka ke lapisan permukaannya, Lur. Jangan lupa tumpuk lapisan pastry di tengahnya dan olesi kembali dengan selai bermajalengkanya. Gak cuma menambah rasa, selai bermajalengka bisa jadi perekat alami saat Napoleon cake digulung atau ditutup. Ini dia, Lur, hasilnya. Napoleon cake bermajalengka buatanku dan Neng Novi. Cantik toh hasilnya? Lur, iki kombinasi apik cake ala Prancis dengan kearifan jajanan lokal berupa brem dari Tatar Sunda. Dul, lihat tuh, bapaknya masih jualan. Bapak siapa? Bapak yang tukang dagang brem ini. Oh, Mang, brem. Siap. Sok dia. Laris, Mang. Masih yuk. Udah duduk sini. Masih banyak. Banyak. Udah, coba makan dulu ini. Kue Napoleon brem cake. Gimana, Pak, rasanya? Enak dong. Nah, ini kan inovasi makanan dari brem. Di brem ya. Nah, nanti Bapak mau bikin brem lagi nggak? Iya, mau brem. Yaudah, nanti saya ke pabrik lah ya. Iya. Kita lihat, kita tengok apa yang bisa diinovasi dari bremnya Bapak supaya laris. Iya. Ya? Iya, amin. Udah, habisin dulu. Wis lah, Pak. Nikmati dulu Napoleon cake bermajalengkanya dulu. Tenang, Bah. Si Gundul sudah ada di sini. Yo emang bener, Lur. Aku kalau sudah nyemplung bantu, yo gak mau setengah-setengah. Lur, bermajalengka memakai bahan beras ketan putih yang sudah dimasak dan sudah terfermentasi menjadi tape ketan. Biasanya proses fermentasi bisa berlangsung selama 4-5 hari. Tape ketan yang siap olah harus diperas untuk membuang air di dalamnya. Pak, tinggal Pak, biar saya yang tumbuk, Pak. Aku bantu tumbuk sampai lembut ampas tape ketan yang sudah kuperas airnya tadi, yo, Lur. Brem hasil ampas dari fermentasi beras ketan iki, Lur, biasa disebut dengan brem lakar. Lain lagi dengan brem yang berasal dari hasil air fermentasi
atau tape beras ketan iki. Namanya brem aci, Lur. Oh iya, supaya tekstur air tapenya agak mengental, proses pembuatannya juga masih alami. Cukup dijemur beberapa saat di bawah terik matahari. Air tape ketan iki akan mengental dengan sendiri. Sing penting yo harus telaten, Lur. Lur, UMKM Brem khas Majalengka sing satu iki udah eksis sejak tahun 1960-an. Sejak generasi pertama, tampilan bentuk dan tampilan warna bremnya tetap original, putih sedikit kecoklatan. Biasanya, Lur, dari mata turun ke hati. Kalau sudah cantik penampilannya, orang pasti jadi penasaran. Dibikin hijau begini, yo jadi makin gemoy kan, Lur? Nih, Nek. Ini jualan brem. Ini tapi bremnya model baru nih, ada warna hijau, ada putih, ada coklat. Biasa 1.003. Semoga bremnya makin laris manis yo, Bah. Pur, berapa?